karena kesalahan pembayaran, Betul. kawan pajak nggak usah bingung, nggak usah Iya. bayar lagi. Atau bisa jadi ini bisa juga pemindah bukan bukan pajak kelebihan pembayaran pajaknya. Oke. Tentunya kenapa kita sampaikan itu pasti ada kelebihan dong Iya. dibandingkan dengan permohonan BPK secara manual. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah pernah buka menu layanan gitu kan ya, tapi nggak ada kok nggak ada Iya, IPBK betul, gitu kan betul, ya. ya. Di menu dashboard ini kawan pajak dan Mas Nanang itu menampilkan daftar permohonan PBK yang telah disetujui maupun ditolak. Nah, yang jadi pertanyaan kan pajak nih mungkin bagi yang buru-buru juga nih, berapa lama proses PBK itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, kembali di Mensa Talk, we talk, we learn, we know together. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pemindah bukuan secara elektronik atau IPBK. Jadi pemindah bukuan adalah proses memindah bukukan ya penerimaan pajak dari satu jenis pajak atau setoran pajak ke jenis pajak yang lainnya yang sesuai. Oke. Tadi contohnya kawan pajak nyetor PPh pasal 21 yang harusnya kode jenis pajaknya 41121, tadi keliru 41211 itu PPN. Jadi nggak masuk kan. Nah, akhirnya untuk mengatasi hal tersebut, wajib pajak bisa mengajukan pemindah bukuan. Jadi dipindah bukukan dari 411211 PPN ke PPh pasal 21 seperti tujuan semula. Itulah pemindah bukuan. Baik, berarti karena kesalahan pembayaran, Betul. kawan pajak nggak usah bingung, nggak usah Iya. bayar lagi. Itu yang salah tadi bisa dibenerin dengan cara mengajukan permohonan Pemindah pemindah bukuan. bukuan. Nah, boleh dijelaskan nggak yang salah apa aja? Kalau tadi contohnya salah jenis pajak, ada lagi nggak kesalahan-kesalahan yang lain? Ada beberapa jenis nih ya Mas Nanang dan Kang Pajak ya kesalahan pembayaran itu. Tadi yang pertama adalah kesalahan pengisian formulir SSP. Ya kalau dulu ya, ini kan kalau dulu kita bayar pajak kan ngisi form SSP ya. Kalau sekarang kita buat kode billing. Berarti pada saat salah bikin kode billing. Betul. Jadi kan salah kalau sekarang salah membuat kode billing, gitu kan ya. Atau kalau SSP mungkin bisa jadi masih ada ya misalkan untuk transaksi ekspor impor gitu kan, impor itu ngisi formulir SSCP ya, surat setoran pabean cukai dan pajak. Jadi kalau kita impor itu nanti kan ada PPN, ada biaya masuk gitu kan ya, yang di dalam satu setoran. Nah, mungkin kita salah mengisi di situ kode jenisnya gitu kan, pengisiannya mungkin kode pembayarannya yang salah seperti itu. Atau kalau yang sekarang sudah pakai kode billing ya, berarti kan buat billingnya salah. Yang tadi contohnya 4111, satunya 3 kali baru 21, keliru ke 411211, pasal 21 menjadi PPN ya. Kemudian pemindah bukuan juga bisa dilakukan apabila terjadi kesalahan perekaman. Oke. Jadi kita sudah buat billingnya benar Mas Nanang. Jadi pasal 21 benar 411121. Nah, ketika mungkin input pembayaran gitu kan di petugas bank atau kantor pos mungkin salah dia kan gitu kan, yang harusnya pasal 21 ternyata kerekam di PPN. Ini kan berarti kan kesalahan perekaman. Sebenarnya awalnya udah benar tapi ketika merekam salah. Atau pemindah bukuan bisa diajukan atas kesalahan pemindah bukuan. Wah ini kan, pemindah bukuan dipindah bukuan lagi gitu kan ya. Nah, misalkan saya seharusnya mau nyetor PPh pasal 21 yang kode jenis pajaknya tadi 411121 ya kan. Nah, kemudian kita ajukan pemindah bukuan mungkin wajib pajak kan. Nah, ajukan pemindah bukuan. Nah, kesalahan ini bisa jadi memang permohonan yang salah atau petugas pajak yang salah kan. Nah, misalkan maunya dari PPN tadi ya 411211 ke pasal 21 harusnya tujuannya adalah 41121. Permohonan PBK mungkin salah gitu kan ya. Bukan 41121 mungkin
salah pencet itu 41124 gitu ya. Itu kan PP pasal 23. Nah, kita respon sesuai permohonan, sudah diterbitkan bukti pemindah bukuan, ternyata masih salah. Ya, atas pemindah bukuan itu bisa diajukan pemindah bukuan lagi. Karena itu masih salah ya, untuk membetulkan menjadi jenis penerimaan yang benar, itu bisa diajukan pemindah bukuan lagi. Kemudian juga bisa Mas Nanang dan kawan pajak pemindah bukuan itu untuk melakukan pemecahan. Iya, jadi bisa jadi ada pasal 21 dan ada PPN-nya. Dengan ya, ada 4111121, ada 411211 PPN, ada mungkin ada PPh pasal 22-nya 41122. Itu keliru di satu setoran gitu kan. Kalau kan pajak salah nyetor di 3 jenis pajak menjadi satu setoran pajak PPN. Ini harusnya jadi 3 jenis gitu kan ya. Nah, kemudian untuk membetulkan itu bagaimana diajukan pemindah bukuan, tadi dipecah tadi ya, dari satu setoran PPN menjadi 3, PPN sendiri, pasal 21 sendiri, dan PPh pasal 22. Oke, baik. Kemudian ada lagi nggak selain itu tadi terkait dengan pemecahan tadi gitu? Atau bisa jadi ini bisa juga pemindah bukuan bukan pajak kelebihan pembayaran pajaknya. Oke, baik. Jadi dari SPT, penghitungan, misalkan PP pasal 21 pemotongan pajak atas karyawan itu ya kan pajaknya, seharusnya pajaknya adalah 1.100.000 misalkan yang harus setor adalah 1.100.000. Tapi ketika membuat kode billing Mas Nanang salah kelebihan pencet nolnya 1 gitu kan ya. Dari seharusnya 1.100.000 menjadi 11 juta. Ya kan kelebihan bayar tuh, kelebihan penyetoran itu bisa diajukan pemindah bukuan. Seharusnya di SPT terutangnya 1.100.000, tapi terlanjur bayar, kode jenisnya udah bener, rupiahnya nggak bener, gitu kan ya. Kelebihan karena kelebihan nol itu tadi nggak sadar sudah dibayar, gitu kan ya. Ada kelebihan itu juga bisa diajukan pemindah bukuan. Baik, berarti kawan pajak tenang saja ya, atas kesalahan ataupun ada kelebihan penyetoran itu bisa diajukan pemindah bukuan. Nah, tadi kan sudah secara luas Mas Budi juga menjelaskan pada kawan pajak. Nah, kemudian ada nggak sih sebenarnya setoran yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan, atau kami di KPP juga nggak bisa meroses itu pemindah bukuan? Iya, betul. Jadi kalau di awal kita sampaikan pemindah bukuan adalah proses untuk membetulkan setoran pajak kita yang salah ke jenis penerimaan pajak yang benar. Tapi memang kalau pertanyaan apakah ada yang nggak bisa, ya. Kalau kita melihat ketentuannya Mas Nanang ya, jadi diatur di PMK 242 garis-miring PMK tahun 2014 ya Mas Nanang ya. Itu disebutkan ada setoran yang tidak bisa diajukan pemindah bukuan. Apa itu? Itu adalah setoran yang SSP-nya itu berkedudukan atau dipersamakan dengan faktur pajak. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah SSP setoran atas impor BKP tidak berwujud. Atas atau JKP gitu kan ya, atas jasa kena pajak kita impor JKP dari luar pakaian, itu berarti kan kena PPN Mas Nanang ya. Nah, itu karena impor nggak ada karena jasa ya, nggak ada PIB-nya gitu kan ya. Jadi melalui bea cukai. Tidak melalui bea cukai, itu jasa ya. Itu kan prosedurnya adalah kawan pajak menyetor sendiri menggunakan SSP. Namanya pakai penjualnya pemberi jasa dari luar negeri, kemudian penyetornya kita gitu. Nah, SSP itu adalah dokumen yang kedudukannya atau dipersamakan sebagai faktur pajak Mas Nanang. Nah, kalau atas setoran seperti itu tidak bisa diajukan pemindah bukuan karena dia bukan setoran pajak biasa, dia adalah faktur pajak. Betul. Itu. Atau kita pemindah bukuan kalau itu kan dari kita jadi pemindah bukuan ke situ ke setoran yang nanti SSP-nya nanti dipersamakan dengan faktur pajak. Itu tidak bisa diajukan pemindah bukuan. Iya, baik. Jadi gitu kawan pajak, tidak semua setoran itu ternyata bisa diajukan pemindah bukuan. Nah, tadi di awal Mas Budi sudah cerita nih terkait dengan pengajuan permohonan pemindah bukuan itu sebenarnya ada yang sudah dapat diajukan secara elektronik. Betul sekali. Nah, jadi kita menyebutnya itu adalah IPBK. Nah, khusus pada kesempatan kali ini kita akan lebih jelas lagi
kepada kawan pajak informasi terkait dengan IPBK. Karena apa? Karena memang selama ini masih banyak juga permohonan PBK masih dengan menggunakan formulir secara manual. Jadi tujuannya nanti kedepannya kawan pajak ya sudah secara elektronik saja gampang. Nah, boleh tahu nggak mungkin Mas Budi terkait dengan ruang lingkup IPBK ini seperti apa? Iya, Mas Nanang dan kawan pajak ya, mungkin sebelum ke situ ya ruang lingkup, tadi saya ingin mengulang tadi kawan pajak dan Mas Nanang, kenapa kita mau sampaikan tentang IPBK ini tadi Mas Nanang ya. Namanya IPBK berarti kan elektronik BPK, permohonan cara elektronik gitu kan. Itu tentunya kenapa kita sampaikan itu, pasti ada kelebihan dong dibandingkan dengan permohonan BPK secara manual. Kalau secara manual seperti yang sudah kita atau kawan pajak lakukan, jadi permohonan itu diajukan dengan mengisi formulir permohonan pemindah bukuan, ya kita tulis atau kita cetak, ya kita print gitu kan ya, kemudian dilambiri dengan bukti bayarnya, bukti bayar yang salah itu tadi kemudian disampaikan datang ke kantor pajak atau mungkin dikirim lewat pos. Tentunya ada effort tersendiri ya Mas Nanang ya, harus mengetik atau menulis, kemudian harus perlu waktu datang ke kantor pajak gitu kan ya. Kalau itu datang langsung harus meluangkan waktu gitu kan. Iya kalau dekat kantor pajaknya, kalau jauh gitu kan mungkin perlu berjam-jam ya hanya untuk menyampaikan permohonan pemindah bukuan. Nah, kemudian kita juga memantaunya apakah ini sudah selesai atau belum, prosesnya sampai di mana, itu wajib pajak kesulitan kalau itu dilakukan secara manual. Mungkin telepon kantor pajak gitu kan ya, nanya ini sampai di mana gitu kan. Nah, kita kurang bisa memantau sampai di mana proses permohonan pemindah bukuan itu tadi. Makanya itulah kita DJP memperkenalkan adanya IPBK atau permohonan BPK secara elektronik itu. Karena elektronik ya tentunya kelebihannya apa? Bisa dilakukan kapan saja. Kapanpun dan dimanapun. Betul. Kalau manual kan harus sesuai jam kerja, ya sesuai jam kerja KPP. Kalau malam hari tentunya tutup dong kantor kita kan, gitu kan ya. Padahal ingatnya itu dan butuh gitu kan ya. Misalkan di akhir penyampaian SPT, jangka waktu SPT sudah hari terakhir gitu kan dan libur kalau menyampaikan PPK-nya terlalu mepet dan berlibur harus menunggu di hari kerja berikutnya. Dengan IPBK itu tadi permohonan itu disampaikan bisa kapan saja gitu kan, malam hari pun bisa karena itu nanti secara online ya lewat website DJP online itu tadi. Kemudian kalau ditanya Mas Nanang tadi ke pertanyaan semula tadi ruang lingkupnya itu tadi di awal sudah kita sampaikan ada beberapa penyebab atau kejadian yang itu bisa diajukan pemindah bukuan itu tadi ya. Nah, cuma untuk saat ini memang kawan pajak belum semuanya terakomodir, itu kita masih mengembangkan terus tentang aplikasi IPBK ini tadi. Saat ini untuk permohonan IPBK ini sementara ruang lingkupnya untuk dua jenis kesalahan ya Mas Nanang. Yang pertama adalah kesalahan dalam pengisian SSP atau pembuatan kode billing ya. Jadi kesalahan yang harusnya pasal 21 kemudian ke PPN itu tadi. Kemudian yang kedua adalah termasuk salah NBP-nya juga ya Mas Nanang ya. Jadi kan harusnya ke NBP ini mungkin kan pajak punya dua perusahaan gitu kan dalam satu grup yang sama itu kan, harusnya untuk wajib pajak A keliru nih ngisinya ke wajib pajak B. Jenis pajaknya sudah benar gitu kan, tapi kepadanya salah kan itu kan ya. Jadi salah ngisinya di formulir SSP atau saat pembuatan kode billing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pemindah bukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak. Tadi saya contohkan harusnya untuk pasal 21 PPN gitu kan ya. Kemudian pasal 22 ada beberapa jenis pajak itu keliru kita setorkan di satu jenis pajak, itu dipecah-pecah ya, sesuai dengan peruntukan yang sesuai. Saat ini sementara baru dua itu Mas Nanang ya. Untuk kesalahan yang lain tentunya ini akan kita kembangkan lebih lanjut. Oke, kalau boleh tahu nih Mas Budi, boleh dijelaskan kepada kawan pajak juga yang ada di rumah ataupun di kantor. Untuk IPBK sendiri atau elektronik PPK tadi sudah sempat disinggung, itu diajukan melalui akun DJP online. Nah, akun DJP online itu di bagian mananya? Gitu, biar kawan pajak juga tahu nih. Iya, betul sekali Mas Nanang. Jadi fitur IPBK ini ada di akun DJP online, Bapak Ibu kawan pajak yang selama ini sudah rutin lapor SPT ya, membuat bukti potong tentunya sudah familiar dong dengan DJP online ya. Nah, di DJP online ini kawan pajak ada fitur IPBK.
itu ada di menu layanan. Jadi kalau kita buka DJP online itu kan ada menu utamanya. Yang pertama itu ada profil, kemudian ada bayar, ada lapor, dan yang paling kanan itu ada menu layanan. Jadi menu IPBK itu adanya di menu layanan. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah pernah buka menu layanan gitu kan ya, tapi nggak ada IPBK, gitu kan ya. Iya. Nggak muncul. Iya. Jadi kan pajak sebenarnya banyak sekali fitur di DJP online itu memang tidak otomatis atau default tampil di menu layanan. Jadi banyak fitur itu memang harus diaktifkan dulu ya. Harus diaktifasi fiturnya itu. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Ya, kawan pajak bisa buka DJP online, kemudian di menu profil. Ya, di menu profil paling di sebelah kiri, paling bawah itu ada namanya aktivasi fitur. Ya, ketika kita klik aktivasi fitur, itu nanti sebelah kanan banyak sekali fitur ya. Ada IBUPOT, IBUPOT 21, ada SKTD, ya kan? Nah, dan salah satunya ada namanya IPBK di situ. Biar fitur IPBK ini tampil atau muncul di menu layanan, kita centang Mas Nanang dan kawan pajak di sampingnya IPBK kita centang, kemudian kita aktifkan ya, kita aktifkan fiturnya. Nanti akan logout, DJP-nya login lagi. Nah, kemudian kita buka di menu layanan, maka sudah muncul gitu kan menu IPBK-nya di situ. Oke, baik. Nah, tadi sudah ya kawan pajak untuk mengakses IPBK itu ada di menu layanan. Tapi kalau belum muncul di menu layanan berarti harus diaktifasi terlebih dahulu. Nah, sekarang cara PBK-nya atau pengajuan IPBK di menu layanan itu seperti apa? Atau mungkin gambaran umumnya dulu deh begitu kita klik IPBK tuh ada apa aja di dalam IPBK itu, menu-menunya apa aja gitu. Baik, tadi kan baca sudah melakukan aktivasi fitur ya Mas Nanang ya, sehingga ketika kita klik menu layanan maka akan muncul menu IPBK di situ. Betul, ada tombolnya tuh. Betul. Nah, ketika kita klik icon IPBK maka tampilan awal Mas Nanang itu ada menu utama. Ya di situ. Yang pertama adalah menu dashboard. Kemudian ada menu permohonan. Kemudian ada menu monitoring. Ya. Yang keempat adalah menu konfirmasi. Ya. Fungsinya apa aja nih? Yang pertama adalah dashboard. Ya. Di menu dashboard ini kawan pajak dan Mas Nanang itu menampilkan daftar permohonan PBK yang telah disetujui maupun ditolak. Baik. Jadi historis permohonan PBK baik yang sudah disetujui maupun ditolak, artinya sudah selesai ya. Permohonan IPBK yang sudah selesai diproses itu akan muncul di dashboard. Ya. Nah, kalau sudah selesai maka di situ akan tampil ya daftar misalkan sudah pernah mengajukan PBK atau PBK-nya telah selesai itu maka akan tampil di situ Mas Nanang dan kawan pajak. Kemudian di paling kanannya di sebelah kanannya itu ada icon-icon, ada 4 icon di situ. Yang pertama lihat BPS. Tanda terima. Kalau kita pengen melihat tanda terima permohonan kita di situ lihat BPS. Kemudian yang kedua ada cetak permohonan. Ya, permohonan yang sudah kita buat secara elektronik tadi, kalau dicetak seperti apa? Itu ada menunya di situ. Kemudian ada ringkasan hasilnya. Nah, disetujui atau ditolak permohonan PBK-nya. Kemudian yang keempat adalah cetak produk hukum. Berarti bukti pemindah bukuan. Jadi hasil dari permohonan pemindah bukuan adalah diterbitkan bukti pemindah bukuan. Ketika itu disetujui. Nah, kalau ditolak, ya tadi kan seharusnya ada kesalahan. Ternyata setelah diteliti tidak ada kesalahan, gitu kan ya. Maka tidak diterbitkan bukti pemindah bukuan, tapi kita berikan surat penolakan. Ya, itu bisa dicetak. Itu di menu dashboard. Itu yang pertama. Kemudian setelah menu berikutnya adalah menu permohonan, Mas Nanang. Iya, permohonan. Jadi di menu permohonan ini akan menampilkan formulir permohonan. Jadi cara membuat PBK itu ada di menu permohonan di situ. Atau langsung kita jelaskan Mas Nanang ya cara. Boleh langsung aja. Mungkin kawan pajak agak sabar nih kan. Gimana sih caranya gitu kan ya. Jadi pembuatan permohonan IPBK itu tadi di menu permohonan. Ya, jadi kalau dashboard itu yang sudah selesai, kalau mau buat pertama itu adalah di menu permohonan. Ketika kita klik menu permohonan, akan ada tampilan di situ permohonan pemindah bukuan. Pertama kali kita akan diminta untuk mengisikan NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara. Jadi kalau kan pajak bayar pajak ke bank atau kantor pos persepsi itu bukti setoran pajaknya itu kan ada. Atau kalau kita bayar pakai mobil banking pasti ada itu kan ya.
bukti bayarnya itu. Di bukti bayar itu pasti ada NTPN namanya, nomor transaksi penerimaan negara. Oke. Ya, itu kita diminta. Ini kan kita mau memindahkan kesalahan penyetoran tadi ya. Nah, bukti setornya itu apa di NTPN? NTPN-nya kita input di kolom NTPN. Ya, kemudian setelah kita klik input NTPN, kemudian kita klik cari. Oke. Nah, ketika kita klik cari nanti akan diminta memasukkan kode keamanan. Ya, kode keamanan bisa huruf, bisa angka ya Mas Nanang. Itu untuk memitigasi risiko. Ini bukan orang yang lagi main-main, mungkin anak kecil orang tuanya lagi buka di JP online, ditinggal pergi, anaknya datang ngeklik kan gitu kan. Makanya untuk memastikan bahwa ini memang permohonan beneran, ada kode keamanan di situ Mas Nanang. Kemudian kita klik lanjut. Nah, ketika kita klik lanjut nanti akan muncul itu ya setorannya. Jadi kalau benar NTPN-nya maka setorannya itu akan muncul di situ Mas Nanang. Ya, tapi kalau NTPN-nya salah, itu kan ada angka dan huruf gitu kan ya. Kemungkinan salah input lah. Salah input harusnya 0, kita ke isi O gitu kan ya. Maka akan nggak muncul, maka akan ada notifikasi NTPN tidak ditemukan gitu kan ya. Baik. Nah, ketika kita masukkan benar maka akan muncul itu setorannya itu. Kemudian kita diminta untuk mengisi nomor HP dan email. Oke, nomor identitas HP, berarti ya, betul, untuk biar bisa korespondensi, betul, nomor HP dan email nanti untuk komunikasi nih sama petugas penyuluh pajak yang memproses pindah bukuan. Siapa tahu ada hal yang perlu dikonfirmasi, gitu kan ya. Itu kita diminta memasukkan nomor HP dan email. Kemudian setelah itu kita menginput nih sekarang. Data permohonannya seperti apa? Tadi di awal kita sampaikan pemindah bukuan tadi adalah karena kita nyetorkan pajak salah nih. Mungkin kode jenis setoran, kode jenis pajaknya salah. Dari tadi contohnya pasal 21 ke PPN. Nah, kita input di situ di bagian pemindah bukuan ke tujuan pemindah bukuan. Kalau asalnya kan secara otomatis sistem sudah menampilkan. Tadi ya, begitu kita klik NTPN tadi sudah muncul. Iya, ketika kita masukkan NTPN ada, maka akan muncul asal dari pemindah bukuannya itu semulanya seperti apa ada di situ. Kemudian kita tinggal isi tujuan pemindah bukuan. Nanti akan diminta mengisikan kode jenis akun pajaknya pasal 21 berarti 41121 gitu kan ya. Kemudian kode jenis setoran ya. Kemudian nomor objek pajak kalau itu untuk menyetor PBB dan ya. Kemudian nomor masa pajak ya. Masa pajaknya karena bisa jadi salahnya adalah masanya. Masa pajak. Ya, harusnya Januari kita masukin Februari. Ya, berarti kan kita isikan tujuan yang benar adalah Januari ya. Kemudian tahun pajaknya juga. Karena salah ngisi bisa jadi pajaknya benar, tahunnya yang salah. Berarti yang kita betulkan adalah tahun pajaknya, tujuan pajaknya yang benar. Kemudian kalau kita milih kode jenis setorannya adalah 300 atau STP, kita membayar STP atau SKP 310, maka kita akan diminta memasukkan nomor ketetapannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian alasan pemindah bukuan. Itu kita tuliskan di situ kenapa terjadi kesalahan, itu untuk memperjelas dari berarti petugas. Yang alasan yang banyak tadi yang kita jelaskan di awal. Iya, alasannya betul diisikan itu karena kesalahan ini, karena kesalahan itu silakan diisikan. Kemudian setelah itu ada pernyataan Mas Pajak di Mas Nanang di bawah kita centang ya, kemudian kita klik simpan. Ya. Nah, itu baru simpan tuh, belum kirim ya? Belum kirim ya. Jadi setelah kita simpan maka akan muncul ringkasan permohonan untuk kita verifikasi. Apakah sudah benar bahwa ini dari misalkan tadi 411211 ke 41121 ya, pas PPN dalam negeri ke pasal 21. Jadi ringkasan permohonan yang sudah kita isikan akan tampil di situ ya, untuk kita pastikan apakah sudah diisi dengan benar. Kalau sudah benar, maka itu selanjutnya adalah kirim permohonan ya Mas Nanang ya. Sebelum kita mengirim nanti akan ada pilihan ya untuk memverifikasi bahwa ini benar. Wajib pajak sendiri yang mengajukan permohonan itu ada 2 untuk memverifikasi. Yang pertama adalah menggunakan sertifikat elektronik ya Mas Nanang ya. Nah, jadi kita unggah input sertifikat elektronik dan memasukkan pasprisnya tentunya. Atau yang kedua pakai kode verifikasi. Kode verifikasi, kalau pilih kode verifikasi nanti akan dikirimkan ke email atau nomor HP-nya. Jadi ketika kita pakai kode verifikasi akan dikirimkan kemana? Misalkan ke email, maka nanti akan dikirimkan kode verifikasi ke email kita.
Nah, kemudian kode verifikasi tadi kita masukkan di situ, kemudian kita simpan dan kirim permintaan. Oke, baik. Nah, itu berarti sudah berhasil kita kirimkan. Berarti kan sudah otomatis masuk ke KPP. Betul. Oke, sekarang tadi Mas Budi juga sempat nyinggung kalau IPBK, mohon maaf, kalau permohonan pemindah bukuan secara manual, wajib pajak akan kesulitan untuk melacak sudah Betul. sampai mana nih permohonan saya, apakah sudah diproses kah, apakah sudah dicetak kah. Nah, kalau di IPBK sendiri itu bisa dimonitoring. Betul sekali. Jadi Mas Nanang dan kawan pajak, ini salah satu kelebihan IPBK adalah di situ kita bisa memantau sampai di mana proses permohonan yang sudah kita ajukan. Oke, baik. Apakah ini dalam proses, apakah sudah selesai, gitu kan ya. Nah, itu akan bisa kita pantau menunya di dashboard tadi, menu utama tadi, yang pertama dashboard, kemudian permohonan, yang ketiga itu adalah monitoring. Jadi di menu ini kita bisa memonitoring permohonan kita sampai di mana, apakah masih dalam proses, apakah sudah selesai gitu kan, atau kita mau lihat sudah muncul belum sih permohonan kita, itu akan muncul di menu monitoring ini. Oke, baik. Berarti kawan pajak bisa memantau ya, sekali lagi nggak kesulitan seperti pada saat pengajuan permohonan secara manual gitu. Kalau secara manual mungkin kawan pajak harus menelpon ke KPP, bertanya kepada petugas kira-kira sudah gitu sampai kan, mana gitu ya. Tapi kalau soalnya kita berburu nih mau gunakan gitu ya. Nah, kalau IPBK kelebihannya itu kawan pajak. Jadi tenang saja, kawan pajak bisa memantau melalui menu monitoring yang ada di IPBK itu sendiri, apakah statusnya diproses gitu ya, apakah sudah cetak permohonan seperti itu bisa betul sekali. Di menu monitoring tadi kawan pajak jadi akan kelihatan permohonan kita gitu kan ya. Kemudian itu ada status ya. Jadi di menu monitoring itu ada statusnya itu diproses. Kalau diproses berarti sedang dalam proses penelitian tentunya oleh petugas penyuluh pajak di KPP yang bersangkutan gitu kan. Kalau sudah disetujui maka notifikasi statusnya akan berubah dari diproses menjadi disetujui. Kalau sudah disetujui berarti itu sudah selesai gitu kan. Jadi ini masih proses, ini sudah selesai. Nah, kemudian di paling kanan itu ada menu aksi Mas Nanang ya. Di menu aksi itu bisa lihat BPS, bukti penerimaan surat atas permohonan IPBK, kemudian cetak permohonan, kemudian yang paling kanan terakhir adalah detail permohonan. Kita kemarin aku mengajukan pemilihan, mau ngecek ini udah bener belum sih permohonan tadi contoh di awal 411 211 ke 41121. Nah, takutnya salah lagi untuk ngecek apakah permohonanku sudah benar nggak sih sesuai yang aku inginkan. Itu bisa di menu aksi yang paling kanan, itu adalah detail permohonan. Oke, baik. Nah, kemudian terakhir nih sebelum kita tutup, Mas Budi, nggak terasa kita udah setengah jam juga menemani kawan pajak. Terakhir deh, dari tadi kita bicara terkait dengan bagaimana permohonan pemindah bukuan, apa saja yang bisa diajukan pemindah bukuan, dan prosesnya ya kita sudah jelaskan panjang lebar terkait dengan permohonan IPBK. Nah, yang jadi pertanyaan kan pajak nih mungkin bagi yang buru-buru juga nih, berapa lama proses IPBK itu? Iya, tadi mungkin sebelum ke berapa lama mungkin ada yang sedikit tertinggal Mas Nanang ya. Mungkin kawan pajak tadi di menu monitoring tadi itu kan ada status ya, diproses atau disetujui. Tadi mungkin ada bertanya-tanya cetaknya di mana gitu tadi ya. Betul. Jadi cetaknya bukan di menu monitoring nih Mas Nanang dan kawan pajak. Kalau permohonan kita sudah selesai disetujui, maka kawan pajak kalau mau mencetak bukti pemindah bukuannya, mau mencari berapa sih nomor bukti pemindah bukuan untuk diinput di SPT, itu kita balik ke menu dashboard. Jadi kalau sudah selesai, untuk mencetak bukti pemindah bukuannya kita balik ke menu dashboard. Jadi di monitoring itu hanya status ya, diproses selesai, cetak BPS, kemudian detail permohonan. Sedangkan bukti PPK-nya itu di menu dashboard. Karena kemarin ada yang tanya, kok nggak ada, udah selesai, saya cari kok nggak ada. Karena nyarinya di menu monitoring. Mungkin ngelihat status sudah disetujuin, tapi nggak ada cetaknya. Nggak ada cetakan, jadi cetaknya ada di menu dashboard itu tadi Mas Nanang ya. Kemudian balik ke pertanyaan, berapa lama permohonan pindah bukuan? Kalau kita mengacu ke standar operasional prosedur atau SOP-nya, di Direktorat Jenderal Pajak pemindah bukuan itu termasuk layanan unggulan, itu semula di situ sebenarnya 30 hari ya Mas Nanang ya. Kan itu termasuk layanan unggulan, itu menjadi 21 hari setelah permohonan diterima
secara lengkap. Oke, 21 hari ya kawan Betul. pajak. Oke. Dan ini ada kabar gembiranya lagi Mas Oke, Nanang. baik. Kebetulan kami di KPP Jakarta Mening 1 gitu kan ya. Kami mencoba memberikan layanan ya yang lebih karena permohonan BPK seringkali wajib pajak itu butuh gitu kan untuk laporan SPT. Di kami di KPP Jakarta Mening 1 ada program percepatan penyelesaian BPK. Ya, di kami itu untuk BPK akan kita selesaikan dalam jangka waktu 6 hari kerja. Oke, Setelah baik. permohonan sejak permohonan diterima lengkap Mas Nanang. Berarti diskonnya besar-besaran Iya, kawan pajak ya kalau dari standar unggulan umumnya di Direktorat Jenderal Pajak itu adalah 21 hari. Kalau di KPP Mening Jakarta 1, Mening 1 akan kita percepat itu 6 hari. 6 hari. Kerja sejak diterima permohonan. Baik, itu 6 hari itu baik yang PBK diajukan secara manual dengan menggunakan Betul. formulir maupun yang secara elektronik. Iya. Jadi Jadi sudah sejak diterima lengkap ya, Betul, sejak diterimanya BPS. sudah dipersingkat ya kawan pajak ya. Jadi kawan pajak juga udah tahu nih kira-kira proses IPBK sekian hari. Nah, kalau ada kesalahan yang mendekati batas waktu pelaporan ya mungkin bisa dikira-kira 6 harinya masih cukup nggak gitu Iya. ya. Kalau masih cukup silahkan diajukan pemindah bukuan biar SPT-nya nanti juga tidak terlambat. Oke, baik. Ya mungkin jadi satu catatan juga untuk kan pajak ya. Seringkali kita sampaikan lebih cepat lebih baik Mas Nana. Iya, betul. Jangka waktu pembayaran kalau itu disetor sebagai pemotongan pungutan tanggal 10 ya misalnya pasal 21 atau yang disetor sendiri tanggal 15, pelaporan tanggal 20 kalau PPN akhir bulan. Itu paling lambat. Tapi lebih baik kalau bisa lebih cepat kenapa Iya, tidak? betul, Gitu kan. betul. Karena seringkali kita terima permohonan BPK sudah hari ini juga dibutuhkan, hari ini harus selesai kan itu kan ya. Jadi riweh ya gitu kan. Ya, jadi silakan PBK itu adalah salah satu fasilitas untuk membetulkan kesalahan itu tadi. Tapi kalau bisa memang saran saya kewajiban perpajakan kalau bisa disampaikan di awal, nah benar harus kita tunggu ya, di akhir-akhir gitu ya. Oke, baik Mas Budi dan juga kawan pajak, ini tak terasa kita udah setengah jam ya menemani kawan pajak di rumah maupun di kantor. Mungkin ada yang terakhir terkait PPK? Mungkin ada closing dari Mas Budi? Iya, kawan pajak sekali lagi fasilitas IBPK itu diluncurkan tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kemudian kepada kawan pajak semuanya untuk memenuhi kewajiban. Salah satu kewajiban pajak yaitu adalah penyetoran pajak. Ya, jadi ketika ada kesalahan jangan khawatir gitu kan ya, jangan saya harus bayar lagi gitu kan ya, padahal jumlahnya besar ratusan juta keluar uang lagi, tidak ya. Jadi ada fasilitas pemindah bukuan dan pemindah bukuan pun bisa dilakukan secara elektronik. Ya, dan kita KPP Jakarta Mening 1 khususnya dan juga di Kanwil DJP Jakarta Pusat ini kita coba informasikan ya tentang IBPK ini karena ini benar-benar fasilitas yang mempermudah ya. Tadi yang bisa dilakukan kapan dan dimanapun karena dilakukan secara elektronik, berbeda dengan manual tadi yang harus datang ke KPP pada jam hari kerja. Dengan menggunakan IBPK harapannya tadi ya kemudian buat wajib pajak dalam membetulkan kesalahan dan tentunya nanti pelaporan SPT-nya jadi tidak terlambat. Betul. Baik kawan pajak semua, sampai di sini episode Mensatalk kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mensatalk, we talk, we learn, we know together.